Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Masih semangat. Saya juga melihat dari wajah-wajah kalian adalah calon penerus bangsa yang optimis, masa depanmu menjadi lebih cerah dengan giat belajar, giat bekerja, lalu juga menyambung silaturahim. Ini kan mau punya lebaran ini, bisa menyambung silaturahim dengan baik. Harapannya kalian lebih bagus, kalian belajar lebih baik, menjadi manusia seutuhnya. Generasi emas Indonesia. Amin. Amin, amin. Amin. Baik, Pak Guru akan mengabsen dulu ini. Ada berapa anak yang sudah hadir ini ya? Tak absen dulu. Nanti bilang hadir. Agustinus? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Emma? Hadir, Pak. Baik. Pati? Hadir, Pak. Baik. Martono? Hadir, Pak. Baik. Terus Amrul? Hadir, Pak. Ada, Pak. Baik. Muji Antoro? Ada, Pak. Baik. Neng? Mana Neng? Hadir, Pak. Oke. Reza? Hadir, Pak. Kalau misalkan kita tambah, Oh? jadi Hadir. 3 juta. Ya, Purwanto belum ada. Ada yang tahu? Purwanto Ada, Pak. Tadi suaranya kedengeran, Pak. Ada, Pak. Baik-baik saja, Pur. Baik-baik saja ya. Tetap semangat. Alhamdulillah, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Putut? Hadir, Pak. Oke. Dan terakhir Siti. Mana Siti? Pak Guru belum lihat. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Nah, anak-anakku, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Putut, silakan dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh Pak Ahmad, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Putut. Nah, anakku, Pak Guru akan memperlihatkan materi kita hari ini. Sudah siap ya? Siapa? Ya? Siapa? Siap. Pak Guru akan ke sini. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Pak Guru beri ini. Kalau melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Oke, Fatih, mana Fatih? Aus, Pak. Ada es manis. Haus. Enak nggak? Hadir, Pak. Wah, seger, Pak. Seger, Pak. Seger ya? Es batu. Hangat dengan aroma mint yang rendah, gulanya rendah kalori. Atau sebaliknya, segelas teh manis dengan es yang dingin segar. Enak ya? Bu, seger, Pak. Enak banget, Pak. Enak tuh, Pak. Enak banget. Oke, kalau yang ini. Neng gimana, Neng? Wah, ini. Kalau wanita itu sukanya yang manis-manis ini, apalagi pakai krim. Suka yang mana, Neng? Saya yang bawa, Pak, yang ada love-love-nya. Wah, oke deh, yang bawah ya. Terima kasih. Nah, tahukah kalian anak-anakku sekalian pernah membuat seperti ini? Entah yang bawah, entah yang atas. Kalau dengan teh saja pernah membuat teh. Tapi Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Kenapa? algoritma, membuat teh dengan metode algoritma. Pernah apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Mungkin kalau secara sadar mungkin belum pernah, Pak. Tapi kalau secara nggak sadar sering biasanya, Pak. Oh gitu ya. Nah, itulah mengapa Pak Guru hari ini akan menjelaskan tentang algoritma. Karena apa, anak-anak? Algoritma itu adalah ini dia tujuannya dulu. Kompetensi dasar dari ini, anak-anak. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah program visual dari demo dan tutorial. Nah, ini Pak Guru menampilkan nanti dari tutorialnya atau dari slide-nya ini. Yang kedua, mengenal cara kerja. Cara kerja adalah algoritma, objek-objek lingkungan pemrograman algoritma.
Yang ketiga, meniru. Kalian nanti akan Pak Guru minta untuk menulis algoritma flowchart sederhana. Indikatornya kalian nanti diharapkan adalah mampu memahami dari algoritma flowchart program sederhana. Yang kedua, menjelaskan cara kerja objeknya dalam algoritma itu. Dan yang ketiga, siswa mampu menulis. Nah, ini penugasannya nanti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kamu bisa membuat secara benar semuanya. Nah, oke, lanjut aja, lanjut dulu. Algoritma itu apa sebenarnya anak-anak? Kita masuk pada materi. Algoritma itu adalah suatu tahapan proses yang logis membuat. Tentu ada prosesnya, tentu ada tahapannya. Yang logis, logis itu artinya mudah diterima dengan akal manusia, mudah dipahami dengan bahasa manusia. Secara sistematis itu adalah selesai, lanjutkan langkah selanjutnya, satu selesai, dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Maaf, ini siapa yang masih berisik ya? Coba, kok ada yang tidak pada anunya ini, gimana ini? Siapa yang masih tadi Pak, Putut tadi Pak. Nah, Putut Pak, biasa tuh Pak. Nah, tuh, temannya juga pada tahu tuh. Ayo perhatikan dulu. Ini penting ini. Apa saya? Iya. Kamu pengen membuat teh yang super enak enggak? Cara algoritma bisa digunakan loh. Oh, jelas, Pak. Oh ya, makanya. Tertarik enggak? Sangat. Siap. Tertarik. Lagi. Baik. Lanjut ya, Pak Guru ya. Nah, selanjutnya. Jadi, algoritma adalah suatu tahapan yang logis menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Nah, algoritma turunannya ada yang namanya flowchart. Flowchart itu diartikan sebagai diagram alir, mengalir dari tahap 1 ke tahap 2, tahap 3, selanjutnya sampai dengan selesai. Nah, Pak Guru punya ini contoh ini. Nah, ini lebih jelasnya ke bawah, Pak Guru perbesar aja ini ke bawah ini. Nah, ini dia. Nah, algoritma flowchart membuat teh manis. Yang pertama, dimulai dari start. Flowchart adalah suatu bagan berupa bentuk bangun datar yang mewakili atau berfungsi untuk menerangkan suatu proses tertentu, menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa hari ini? Membuat teh. Dari start dimulai. Yang kedua, kita perlu namanya membuat teh, perlu yang namanya alat. Alatnya bisa gelas, bisa sendok, bisa juga dengan alat yang lain, cangkir mungkin, atau mungkin cup juga bisa. Dan bahannya membuat teh itu apa? Ada teh, ada gula, ada air matang. Nah, yang selanjutnya ini masuk ke bawahnya. Setelah siap dengan alat dan bahan, maka prosesnya sekarang. Apa prosesnya? Yang pertama adalah campurkan antara teh dengan gula dengan air matang ke dalam gelas. Lalu aduk dengan sendok dan sajikan. Nah, ini merupakan suatu algoritma. Secara mudahnya adalah seperti ini. Nah, pada bangun algoritma flowchart ya namanya, itu ada beberapa bangun yang tidak boleh sembarangan dituliskan atau digambarkan. Nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya adalah bangun-bangun di bawah ini. Yang pertama namanya adalah terminator. Disimbolkan dengan bangun berbentuk oval yang menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Ada tulisan start ya, berarti kan dimulai dan end diakhiri. Namanya terminator, ada bangunnya. Yang kedua yang dinamakan dengan input atau output atau data input dan data output berbentuk jajar genjang, trapesium. Berbentuk trapesium. Ini memuat apa? Memuat data input. Kalau dalam membuat teh manis adalah alatnya gelas, ada sendok, terus ada lagi kalau pakai cup atau pakai cangkir. Bisa. Sedangkan bahannya adalah teh, gula, air matang. Nah, di sini disebutkan ini. Pada langkah input dan output ini, pada gambar ini dijelaskan input dan outputnya. Masuk yang ketiga, yaitu berupa notasi simbol proses. Prosesnya disimbolkan dengan persegi panjang. Nah, kalau membuat teh
di sini ada mencampurkan teh, ada dengan gula, dan dengan air matang. Dan di antara masing-masing simbol ini dihubungkan oleh namanya penghubung atau konektor, yang mana berbentuk panah. Panah menuju pada satu proses, menuju proses selanjutnya, itu dengan anak panah. Dan di situ dijelaskan anak panahnya harus menghadap kemana, sehingga jelas arahnya. Nah, ini namanya flowchart. Kenapa harus dibuat dengan flowchart? Nah, karena untuk memudahkan, ini dia. Manfaat dari flowchart adalah, satu, sebagai dasar untuk merancang proses baru. Ingat, tadi membuat teh. Proses baru adalah membuat teh. Kita tahu ada namanya es teh, ada teh manis panas, varian baru, ada yang namanya lemon tea. Nah, itu ada proses baru di situ. Merancang bagaimana membuat teh tidak hanya teh manis dan es teh saja, tapi dengan adanya proses baru, dengan algoritma bisa dibuat, yaitu menjadi lemon tea. Teh tapi dipadukan dengan lemon. Nah, fungsinya ini. Fungsi yang pertama, merancang proses baru. Yang kedua, bisa juga dengan menerangkan logika suatu program. Membuat teh, logikanya adalah dari awal sediakan dulu alatnya. Lalu sediakan bahannya. Lalu diproses. Nah, menurut logika suatu program membuat teh manis. Dan yang ketiga, mengumpulkan data tentang proses. Nah, ini penting ini. Apa data yang dibutuhkan? Apa bahan yang dibutuhkan? Kalau membuat teh, jelas ada teh, ada air, ada gula. Tapi kalau membuat lemon tea, tentu butuh namanya data tambahan. Berarti dengan lemon, itu kita mengumpulkan data. Dikumpulkan datanya, apa saja yang dibutuhkan. Sedangkan yang keempat, mempermudah dalam pelacakan kesalahan. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan. Ternyata dalam membuat algoritma itu bermanfaat. Untuk apa? Melacak suatu kesalahan. Membuat teh manis, maka yang dibutuhkan adalah gula. Kalau dengan misalkan keliru gitu, gula ternyata keliru dengan garam, jadinya apa rasanya? Nah, Putut mana Putut tadi? Ya, tidak begitu memperhatikan. Sekarang Pak Guru tanya. Pak, Purwanto nih Pak, memperhatikan Pak, asin Pak. Oke, terima kasih Purwanto. Kalau kita membuat teh di situ, gula keliru dengan garam, jadinya apa? Error Pak. Nah, error. Oke, nah itu. Nah, itulah di mana yang salah. Karena apa? Salah memberikan antara gula ditukar dengan garam. Itu kan kesalahan. Dengan menggunakan algoritma, dengan menggunakan flowchart, memudahkan mencari kesalahan untuk diperbaiki. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai algoritma, terutama flowchart? Membuat teh manis? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Nah, sekarang ke bawah. Tapi perlu diperhatikan juga yang namanya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat flowchart. Yang pertama, flowchart harus ada akhir, harus ada awal, dan harus ada akhir. Dimulai, maka harus diakhiri, menghasilkan suatu proses, menghasilkan produk, atau ada awalan, ada akhiran. Harus ada itu. Membuat teh, ya harus ada tehnya, harus jadi tehnya. Yang kedua, menggunakan tanda panah yang jelas. Arahnya kemana? Setelah diaduk, maka disajikan. Tehnya dimasukkan, ditambah dengan gula, ditambah dengan air matang, sehingga menghasilkan teh yang manis. Gulanya, arahnya jelas, ada tanda panah yang jelas. Yang ketiga, data input harus disebutkan. Data yang dibutuhkan, apa saja? Alatnya apa saja disebutkan di situ. Dan yang keempat, harus bisa mengolah dan menghasilkan output. Ada input, tentu ada output di sini. Nah, itulah yang namanya flowchart. Nah, inilah cara kerjanya. Kita bisa dilihat dari slide ini. Ada memulai, ada data input, ada data proses 1 dan proses 2, dan ada output. Ada input, ada output. Ada mulai, ada selesai. Nah, sudah mulai bisa diterima anak-anakku semuanya? Purwanto? Halo, Pak, siapa? Kalau kamu selain es teh,
ataupun teh manis, kamu suka dengan apa? Minuman apa? Saya kopi susu, Pak. Oh, kopi susu. Siap. Oke, bisa membuat dengan algoritma? Bisa. Oke, sip. Nah, itulah mengapa anak-anakku sekalian sampai di sini, inilah penugasan untuk kalian. Buatlah algoritma flowchart, membuat minuman kesukaanmu. Purwanto tadi bilang dia suka kopi susu. Buat, bisa nggak dibuat dengan algoritma? Bisa, Pak. Nah, dimulai dari bahan. Sebutkan bahannya. Alatnya apa? Bahannya ya kopi, gula, susu, Terus? gelas, ya kan? Nah, Air, Pak. ya, itu dalam penugasan nanti disampaikan. Dibuat algoritma flowchart-nya. Bisa nggak, Pur? Bisa, Pak. Nah, jos. Nah, itu juga kamu boleh nanti mencari dari sumber lain. Bisa dari buku, bisa dari internet. Pak Guru sudah membagikan, ini ada modulnya 2 hari yang lalu. Boleh kalian cari dari situ. Harapannya, kamu bisa membuat algoritma minumanmu, kesukaanmu dengan menggunakan metode algoritma. Bisa ya? Bisa ya, Pak? Ya, bisa, Pak. Oke, Bisa, ini Pak. wah, siang-siang ini paling enak kan membuat kopi atau membuat teh manis. Tapi disandingkan dengan algoritma. Pengen Kopi, Pak. es kopi. Wah, itu lebih bagus lagi itu. Bisa membuat kamu ya. Bisa, Pak. Oke, chip sana ya. Ini dia. Nah, untuk merefresh. Nah, ini untuk merefresh ini Pak Guru mau tanya ini tentang algoritma tadi, yaitu tentang flowchart. Ini melambangkan apa? Neng, apa Neng? Ini melambangkan apa? Star ya, Pak? Oke, start. Fungsinya untuk apa, Neng? Mulai, Pak. Oh, mulai. Dan mengakhiri ya, jangan lupa. Harus benar bangunnya. Yang kedua. Reza, mana Reza? Pak Guru belum dengar. Putut. Dimut ya. Oh, ada yang ini ya. Oh, siapa yang belum dimatikan ini ya? Saya ingatkan, Pak. Saya kan baik, Pak. Oh, gitu ya. Terima kasih, Pur. Ini belum dijawab oleh Reza. Apa ini, Reza? Mohon maaf Pak, saya sinyalnya agak hilang nih Pak. Oh, gitu ya. Nggak nampil tadi Pak. Baik. Jadi notasi untuk data input dan data output berbentuk trapesium. Nah, ke bawahnya sekarang. Nah, ini tadi yang sangat semangat sekali ini, Pur. Apa ini, Pur? Waduh, Pak, itu buat penutup ya, Pak? Proses, Pak, proses. Oh, proses ini siapa yang Proses itu, Pak. Terima kasih ini. Siapa yang jawab ini? Putut, Pak. Putut, baik. Kamu apa ini, Putut? Berfungsi untuk apa? Untuk proses ini? Untuk proses, Pak. Untuk proses berbentuk apa? Persegi panjang ya? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang, baik. Sedangkan yang ini, namanya apa ini? Emma, mana Emma? Pak Guru belum dengar ini Emma hari ini. Kondisi, Pak. Oh, kondisi, baik. Udah ya, Pak? Apa? Emma? Untuk apa memilih ya, Pak? Ya, untuk Benar memilih. nggak, Pak? Benarkah? Coba Martono, untuk apa ini Martono? Halo Martono? Oh, belum ada. Nah, Pak. Ya. Itu untuk lanjut ke proses selanjutnya, Pak. Untuk Proses. melakukan proses selanjutnya. Ya, betul. Itu Ya. dia. Bisa kamu membuat flowchart algoritma minuman kesukaanmu dengan menggunakan ini? Bisa? Siap, insya Allah bisa, Pak. Baik. Nanti Kalau dicoba. gitu, baik, Pak Guru sudah memberikan penugasan. Silakan kalian buka bukunya. Silakan dibuat di bukumu masing-masing. Membuat flowchart algoritma minuman kesukaanmu. Cara membuatnya, mulai dari prosesnya, datanya, data awal, sampai dengan siap disajikan. Monggo silakan dibuat, 5 menit saja Pak Guru tunggu. Baik, waktunya sudah habis. Pak Guru akan memanggil yang sudah siap. Siapa yang sudah siap ini?
Nah, Martono, silakan presentasikan hasilmu. Coba perhatikan di kamera. Pak Guru mau lihat hasilnya, biar nanti teman-teman Ya, Pak. melihat. Iya, silakan diperhatikan. Kelihatan, Pak, ya? Kelihatan. Membuat apa, Martono? Saya membuat ini, Pak, minuman susu, Pak. Minuman Karena susu. saya suka, iya, kenapa? karena saya suka minum susu. Oh, Ini langkah pertama, ada siapkan gelas yang bersih, kemudian air hangat, kemudian siapkan susunya, diprosesnya, masukkan susu ke dalam gelas, aduk hingga merata, susu siap diminum, setelah itu selesai. Oke, susu ya, berarti kamu Susu, Pak. Oke, membuat susu. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-temannya? Membuat susu. Martono sudah membuat susu. Tidak ada? Oke, belum ada. Mungkin masih nanti. Baik. Fatih, Pak Guru mau lihat ini, Fatih. Iya Pak, siapa? Saya baru jadi nih Pak. Oh, baru jadi. Baik, terima kasih. Kamu buat apa, Fatih? Saya bikin kopi Pak. Saya senang kopi. Oh, Ya. suka kopi ya. Kenapa kau suka kopi kamu? Biar seger aja Pak. Oh, gitu. Apalagi siang-siang gini ya. Iya, biar nggak ngantuk. Tidak ngantuk. Nah, seperti apa coba prosesnya Pak Guru mau lihat seperti apa? Bisa ditunjukkan ke kamera. Temanmu juga bisa melihat. Bentar Pak. Ini background-nya bentrok Pak. Oke. Oke, siap. Udah kelihatan ya Pak ya? Ya, coba diterangkan sedikit Martono. Mubarak. Fatih Mubarak, coba diperhatikan, dipresentasikan sebentar. Oke, dari saya diawali dengan mulai karena saya bikin kopinya kopi saset. Jadi saya buka kemasan kopinya Pak. Ya. Saya tuangkan kopinya ke dalam gelas. Ya. Kemudian saya panaskan air hingga mendidih Pak. Ya. Lalu saya tuangkan air panas ke dalam gelas yang tadi udah dimasukkan kopi, aduk sampai merata dan selesai Pak. Oke, baik. Terima kasih Fatih. Itu sudah bagus sekali itu membuat kopi. Mungkin ada pendapat lain? Pak, yang Fatih kok lambangnya beda ya? Lambangnya yang mana? Oh, coba perlihatkan Fatih. Yang mana? Yang mana? Ah, Muji. Mulai. Oh, iya, yang mulai. Benar, terima kasih Muji. Ini. Oh iya Pak. Itu lambangnya mulai. Harusnya kan pakai ini Pak, perlihatkan lagi. Berarti kita belum tuntas. Kita perlihatkan lagi lambangnya. Ya, ini dia. Oh iya Pak, saya lupa Pak. Ya, memulai suatu algoritma flowchart ditandai dengan namanya terminator. Bentuknya adalah oval. Punya Fatih. Oval. Persegi saya Pak. Oh, persegi iya. Makanya kan jadi saya juga tadi sempat melihat gitu. Tapi ternyata dikritisi oleh Muji. Terima kasih Muji. Siapa? Saya revisi Pak. Iya, terima kasih. Jadi mulainya dengan menggunakan bangun oval. Terminator namanya. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini kalau membuat algoritma flowchart? Karena flowchart sendiri adalah bagan alir, biar mengalir. Mengalir itu jelas. Mana yang harus awal, mana yang proses, mana yang akhir, dan mana namanya penghubung. Sehingga yang namanya flowchart sangat berguna. Tadi itu manfaatnya sudah Pak Guru sampaikan. Ada bisa mendeteksi kesalahan, bisa juga memperbaiki kesalahan, bisa mendeteksi data awal, data akhir, ada penghubung yang jelas, dan sebagainya. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang sudah jadi? Punyanya Putut, mana ini Putut? Wah, tadi sempat nggak memperhatikan kamu, mana? Belum bikin Pak. Belum bikin. Loh, kenapa kok belum bikin? Ngerawat pensil dulu. Oh gitu. Ya, Pak Guru tunggu 5 menit lagi. Harus sudah jadi ini. Purwanto? Sama Pak, sebentar Pak. Lagi ada sesuatu nih Pak. Nyari pulpen Pak. Ah ya. Kalau masalah pulpen mah sebetulnya bisa disiapkan dari awal. Ini Pak, pulpennya habis Pak tintanya Pak. Cari pen yang lain dulu. Oh ya. Ya, 5 menit ya, sama dengan Putut tadi, masih kurang ini. Ya. Pak. Ya. Dan kalian anak-anakku semuanya,
Pak Guru, selain menunggu kalian selesai dalam mengerjakan, Pak Guru juga sudah membagikan LKPD. LKPD-nya bisa dilihat dari sini. Nah, ini dia. Bisa kalian buka, bisa kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Nanti difoto, lalu kirimkan ke Pak Guru secara pribadi atau japri ya. Nah, dibuat seperti ini lebih enak ini. Nama bentuknya apa, cara kerjanya bagaimana, dan yang di bawah ada 2 tugas LKPD-nya ya. Yang kedua, kamu bisa membuat flowchart minuman yang kamu sukai. Nanti di foto kirim ke Pak Guru. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Cukup jelas ya? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa algoritma bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma berupa flowchart. Nah, sampai di sini Pak Guru berharap bahwa kalau Pak Guru memberikan tadi ada minuman kesukaanmu, kalian bisa membuat inovasi terbaru. Inovasi yang mampu membuat peluang kerja, gitu, katakanlah begitu ya. Membuat peluang kerja yang baru sehingga bisa menghasilkan pendapatan. Begitu. Terima kasih sekali Pak Guru, akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, Putut, silakan dipimpin berdoa lagi. Kita ketemu minggu depan. Baik teman-teman, setelah kita menerima pelajaran dari Pak Ahmad Supriyono, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang telah diberikan oleh Pak Ahmad Supriyono bisa kita aplikasikan di lingkungan sekitar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Ahmad Supriyono. Ya, terima kasih juga. Kita lanjut minggu depan.